قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dan juga keimanan sehingga kita masih bisa hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat Maghrib secara berjamaah. Dan dilanjutkan dengan ta'lim dan pengajian kita pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat sekalian yang menyempatkan waktunya meskipun kami tahu mungkin sebagian ya ada capek dari bekerja, ya ada atau ada kesibukan yang lain, namun ya dengan relanya meluangkan waktunya untuk duduk bersama kita pada malam hari ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan buat bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, salam selawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan dan mendidik kita dengan Al-Quran yang menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian, ya, salah satu jalan keselamatan terbesar di dalam hidup kita di dunia ini adalah selalu bersama dengan Al-Quran. Dan kita tahu orang yang selalu berinteraksi, selalu bersama dengan Al-Quran, kita akan lihat hidupnya tidak pernah seakan-akan tidak pernah ada masalah. Ya, disebabkan karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepada manusia dengan tujuan apa? Syifaa'un, kesembuhan. Ya, dan kata para ulama kita bukan saja kesembuhan yang berupa penyakit hati, ya, atau berupa penyakit-penyakit rohani, tapi juga berfungsi sebagai penyembuh, obat bagi penyakit-penyakit fisik yang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan itu di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un. Dan wahai manusia, telah datang bagi kalian nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Fabidzalika falyafrahu, maka dengannya lah kalian bergembira. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran hendaknya dia berbahagia dan gembira ketika dia berhadapan dengan Al-Quran tersebut. Dia membacanya, dia menghafalkannya,
dia membaca terjemahannya, mengkaji tafsirnya dan sebagainya, hendaknya dia bergembira. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka kumpulkan para ahli, orang-orang yang bergelut dalam masalah dunia ini, lebih baik dari orang-orang yang bergelut dengan Al-Quran ini, lebih baik dari apa yang orang-orang yang bergelut dengan dunia yang mereka kumpulkan segala sesuatu dari dunia ini. Jangan diberkati Allah. Maka bersyukurlah kita kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, untuk masih bisa bermajelis ta'lim. Apatah lagi kalau di dalam majelis-majelis ta'lim kita seperti ini dibahas dan dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad sifatnya berberkah di dalam kehidupan kalian. Kenapa ada orang Ustaz masih membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, masih banyak masalahnya? Karena dia belum membaca baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan yang kita bacakan ini, Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad sifatnya berberkah bagi manusia. Kapan itu berberkah? Ketika manusia melaksanakan apa? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ketika mereka mentadabburi dan merenungi ayat-ayatnya, dan itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi siapa saja yang merenungi Al-Quran dan berusaha memahami apa isi dan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Siapa yang memahami perkataan manusia, maka tentu dia akan cinta kepada manusia tersebut. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, orang-orang dahulu itu melihat Al-Quran surat cinta dari Tuhannya. Lalu akhirnya karena dia menganggap Al-Quran itu surat cinta dari Tuhannya, dia akhirnya tidak bosan-bosan membaca pada malam hari, dan pada siang harinya mereka mengamalkan apa yang mereka baca. Bagaimana tidak mereka tidak bahagia kalau seperti ini? Pada malam hari mereka berdua-dua dengan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat-salat tahajud mereka. Makanya kata para ulama kita, di antara waktu yang paling afdal, paling bagus untuk kita baca Al-Quran sebelum subuh. Sebelum subuh sebenarnya. Waktu sudah subuh juga bagus, tapi yang lebih bagus lagi di atasnya lagi itu sebelum subuh. Kenapa? Karena di waktu hati lagi kosong-kosongnya, tidak ada pikiran-pikiran dunia kita pikir, orang tidak ada suara-suara yang mengganggu, semua orang pada tidur semua, lalu kita bangun dengan membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Disitulah puncak kenikmatan seorang hamba di kehidupan dunia ini. Makanya Imam Ibnu Al-Munkadir mengatakan tidak ada kelezatan, tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan di dunia ini kecuali pada tiga keadaan. Kata beliau. Jadi tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kelezatan kecuali pada tiga hal. Pertama, sholatul jamaah, sholat berjamaah. Yang kedua adalah qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat malam lainnya. Kemudian al-liqa' ma'al-ikhwan, bertemunya kita dengan saudara seiman. Inilah tiga kebahagiaan, dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan pada tiga hal ini, bergembira, berbahagia pada diri sekalian. Maka kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis ta'lim, bisa hadir pengajian, mengkaji, apalagi mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba di dunia. Taman-taman, makanya dikatakan taman-taman surga.
taman-taman surga. Maka Nabi mengatakan jika engkau melihat di dalam di dunia ini ada taman-taman surga, maka singgahlah di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, ya apakah taman-taman surga itu di dunia ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan inilah dunia. Iya, tempat-tempat orang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apatah lagi pada malam hari ini ya, kita akan membahas satu surah yang subhanallah, surah ini memang salah satu surah yang paling penting di dalam Al-Quran, yang sebagian mungkin manusia menganggap remeh. Iya, menganggap remeh orang yang menghafal surah ini. Iya. Tapi subhanallah isi kandungannya, kata Nabi SAW, menyamai atau sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran. Jadi surah Al-Ikhlas, ya. Inilah salah satu inti dari surah di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Dari namanya saja menunjukkan bahwasanya surah ini merupakan surah yang menggambarkan bagaimana seorang hamba atau seorang manusia mengakui penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya satu-satunya tempat dia bersandar, tempat dia berlindung, tempat dia meminta, dan tempat dia melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Dan jemaah sekalian, kita mesti tahu bahwasanya tidak ada bentuk kemerdekaan dan kebebasan yang paling merdeka ketika seorang hamba memilikinya kecuali bebasnya hati kepada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja hatinya betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada makhluk. Iya. Dan dia hanya mempersembahkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah puncak kenikmatan dan kebahagiaan dia di dunia yang dimuliakan Allah. Maka kita akan membahas pada malam hari ini secara singkat surah yang mulia ini, surah Al-Ikhlas, ya, atau Qul Huwallahu Ahad, yang dimana sebelum kita membahas tafsirnya, dia merupakan salah satu surah yang paling banyak keutamaannya, yang paling besar keutamaannya dan pahalanya, dan paling banyak juga dibaca oleh Nabi dan para sahabat di berbagai tempat dan sholat-sholat Rasulullah SAW. Yang pertama kita akan sebutkan bagaimana keutamaan dari surah ini. Ya. Pertama dinamakan surah Al-Ikhlas. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena dia satu-satunya surah yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang dibicarakan selain itu saja, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dinamakan surah Al-Ikhlas karena murni membicarakan sifat-sifat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kan dalam satu surah itu selain berbicara tentang sifat-sifat Allah, biasa juga berbicara tentang hari kiamat, gambaran hari kiamat. Biasa juga berbicara tentang ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, ya. Surah-surah yang lain. Tapi surah ini betul-betul yang dibicarakan hanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Makanya dinamakan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Pertama kita akan sebutkan bahwasanya saking pentingnya surah ini, Nabi SAW hampir membacanya kurang lebih 10 kali di dalam sehari semalam. Pertama, Nabi kita Muhammad SAW membaca pada rakaat terakhir dalam salat witir beliau. Rakaat pertama Sabbi Isma Rabbikal A'la, rakaat kedua Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat ketiga surah ini Qul Huwallahu Ahad. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membacanya 2 rakaat sebelum atau sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Ya, jadi beliau baca pada 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Yang kata Nabi SAW 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi beliau baca surah ini di rakaat kedua. Rakaat pertama Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Begitupun 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya, 2 rakaat sholat sunnah setelah maghrib. Nabi baca rakaat pertama Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Apa
Apa hikmahnya kita disuruh membaca pada 2 rakaat salat subuh? Iya. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, begitupun 2 rakaat setelah salat maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kata sebagian ulama kita agar kemudian kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun ini dan qul huwallahu ahad pada 2 rakaat sebelum salat subuh, berarti kita membuka hari kita dengan tauhid. Ya, membuka hari kita dengan mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dapati hari-hari kita berberkah, dimudahkan urusan kita, dimudahkan rezeki kita, karena kita buka hari kita dengan membaca apa? Dengan mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Menyebut dan memuji sifat-sifat Allah. Dan apa hikmahnya dibaca 2 rakaat setelah sholat maghrib? Ya, 2 rakaat sholat sunnah setelah maghrib. Ya, kata sebagian ulama kita hikmahnya adalah untuk menutup hari kita. Setelah kita bekerja seharian, setelah kita mencari nafkah seharian, kita tutup hari kita. Ya, sebelum kita tidur, sebelum kita beristirahat dengan tauhid kita, dengan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah dan hanya kepadanya kita beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga siapa saja yang mati di atas tauhid, maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Apalagi di mana lagi Nabi baca? Setelah sholat fardu, 5 kali kita sholat, Nabi menganjurkan setiap kali selesai sholat 5 waktu, hendaknya kalian jangan lupa membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan terkhusus pada sholat maghrib dan sholat subuh dibaca masing-masing 3 kali Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah. Jadi 5 kali dibaca dalam sholat kita. Di mana lagi? Sebelum kita tidur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sebelum kita tidur hendaknya seseorang di antara kalian ketika mendatangi tempat tidurnya, ya, hendaknya mengumpulkan tangannya seperti kalau dia berdoa seperti ini, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia tiupkan ke tangannya seperti ini, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya, ya, maka tidak akan dia diganggu oleh kejahatan jin, kejahatan syaitan dan kejahatan atau keburukan yang terjadi pada malam tersebut. Ya. Jadi kita diajarkan oleh Nabi seperti itu sebelum kita tidur. Baca 3 surah ini. Kalau belum hafal ayat kursi, belum hafal ayat terakhir dari surah Al-Baqarah misalnya, cukup 3 qul ini. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke tangan lalu usapkan ke seluruh tubuh, insyaallah tidak akan mimpi buruk dan tidak akan diganggu dengan jin dan syaitan dan keburukan yang lain. Subhanallah. Di mana lagi Nabi baca? Subhanallah, banyak sekali Nabi membaca surah ini dalam sehari semalam. Ketika Nabi selesai tawaf, sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf, selesai 7 kali mengelilingi Ka'bah, Nabi menuju ke makam Ibrahim, ya, yang bangunan atau semacam lemari itu kita lihat di belakangnya Ka'bah, makam Ibrahim. Nabi sholat di belakang makam Ibrahim tersebut. Rakaat pertama Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Sholat sunnah tawaf namanya. Ya, bagi yang umroh atau haji pasti ya sudah ya melakukan sunnah ini, sholat sunnah ini. Subhanallah, banyak sekali Nabi baca. Ya, dalam zikir pagi dan petang, ya, zikir sesudah sholat subuh. Ya, sebelum Nabi membaca asbahna wa asbahal mulku lillah, Nabi membaca dulu ayatul kursi, kemudian Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Begitupun setelah sholat asar, ya, sebelum zikir petang atau zikir sore, ya, Nabi membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Ya, subhanallah. Itu menjadi benteng pertahanan dari gangguan dan berbagai macam keburukan dan gangguan jin, gangguan manusia dan gangguan yang lain. Subhanallah. Jadi ini jamaah, saking pentingnya Nabi membaca kurang lebih 10 kali di dalam sehari semalam di berbagai tempat dan keadaan. Dan apa keutamaannya? Kita akan sebutkan keutamaannya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha
ya bahwasanya ada seorang laki-laki membaca Qul Huwallahu Ahad di dalam sholat malamnya. Kemudian dia ulang-ulang itu Qul Huwallahu Ahad. Kemudian falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian temannya ini mendengarkan orang ini membaca di dalam sholat malamnya Qul Huwallahu Ahad. Lalu temannya ini yang mendengarkan bacaan tersebut datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Ketika temannya ini menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya temanku itu membaca dalam sholat malamnya Qul Huwallahu Ahad, seakan-akan temannya ini menganggap remeh bahwasanya sedikit sekali dia baca, cuma Qul Huwallahu Ahad dia baca. Dia menganggap bacaan itu sedikit dan menganggap remeh bahwasanya bacaan temannya ini di dalam sholat sangat sedikit. Cuma Qul Huwallahu Ahad dia ulang-ulang. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hal tersebut? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi nafsi biyadi." Sampai Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya bacaan dia yang membaca Qul Huwallahu Ahad setara ketika dia membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Jadi ketika dia membaca Qul Huwallahu Ahad sama saja kalau dia telah membaca sepertiga dari Al-Qur'an atau 10 juz dari Al-Qur'an. Subhanallah. Tapi ini jangan juga kita salah paham. Jangan mengatakan baca saja Qul Huwallahu 3 kali sama kalau kita tamatkan Al-Qur'an. Tidak usah kita baca Al-Qur'an yang lain. Cukup baca Qul Huwallahu 3 kali. Karena kalau baca 1 kali Qul Huwallahu Ahad sama kalau kita baca sepertiga atau 10 juz. Jadi baca saja 3 kali sudah 30 juz kita baca. Tidak juga seperti itu. Maksudnya menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Ada ulama mengatakan pahalanya. Tapi tidak bisa mewakili bahwasanya kalau kita baca itu 3 kali tidak usah lagi kita baca Al-Qur'an yang lain, tidak. Tidak juga seperti itu. Dan ada juga ulama mengatakan maksudnya sama sepertiga Al-Quran. Maksudnya siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad, surah yang mulia ini, berarti dia telah membenarkan dan mengimani sepertiga dari Al-Quran. Ini pendapat yang paling salah satu pendapat yang diakui oleh para ulama. Maksudnya sepertiga dari Al-Quran, maksudnya siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad berarti sama saja kalau dia mengimani, dia meyakini dan dia membenarkan sepertiga dari Al-Quran. Karena Al-Quran yang Allah turunkan ini 30 juz. Terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama atau sepertiga yang pertama berbicara tentang tauhid dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, kalau tidak berbicara masalah tauhid atau sifat-sifat Allah, berarti yang dibicarakan adalah akhbar, kisah dan kabar tentang umat-umat terdahulu atau kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian kalau tidak berbicara masalah tauhid, tidak juga berbicara masalah kisah-kisah umat terdahulu, berarti dia berbicara tentang hukum-hukum seputar ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran tidak lepas dari 3 ini. Ini saja yang dibicarakan dalam Al-Quran. Ini 3 inti yang dibicarakan dalam Al-Quran. Kalau bukan tauhid, bukan sifat-sifat Allah, berarti dia membicarakan kisah-kisah umat terdahulu, atau kalau tidak membicarakan tentang ini, berarti dia membicarakan tentang seputar masalah ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi Al-Quran berputar pada 3 hal ini. Dan sepertiganya Al-Quran, kurang lebih 10 juz, sepertiga dari Al-Quran sudah membahas masalah sifat-sifat Allah dan tauhid. Maka Nabi mengatakan, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad berarti sudah mewakili, dia telah membenarkan dan dia telah meyakini dan dia telah membenarkan apa yang dibicarakan oleh sepertiga pertama dari Al-Quran. Itu maksudnya ta'dilu thulutsal Qur'an. Ta'dilu thulutsal Qur'an. Jadi menyamai sepertiga dari Al-Quran.
Cuma 4 ayat saja, tapi menyamai sepertiganya Al-Quran. Subhanallah. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, ketika ada seorang laki-laki diutus oleh Nabi SAW dalam sebuah pasukan, kemudian laki-laki ini ditunjuk untuk memimpin sholat oleh teman-temannya. Kemudian setelah laki-laki ini membaca Al-Fatihah, dia membaca surah di dalam Al-Quran. Namun sebelum dia ruku, selalu dia membaca Qul Huwallahu Ahad. Dia baca dulu surah yang lain, tapi sebelum dia ruku, dia baca Qul Huwallahu Ahad. Ini juga menunjukkan ada hukum fikih di sini bahwasanya boleh kita membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Boleh. Misalnya kita baca rakaat pertama Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita baca Wat-Tini Waz-Zaituni. Sudah selesai Wat-Tini Waz-Zaituni, surah selanjutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh. Boleh 2 surah dalam 1 rakaat. Karena Nabi pernah membaca dalam 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dalam 1 rakaat. Berarti itu menunjukkan bolehnya kita membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Tidak mengapa. Kalau kita mau panjang, kita misalnya sholat tahajud, mau panjang-panjang bacaan tak, namun tidak ada kita hafal kecuali surah-surah pendek, tidak mengapa kita baca surah-surah pendek itu 3 surah dalam 1 rakaat boleh. Rakaat pertama misalnya Wadduha, kemudian dilanjut Alam Nashrah, kemudian dilanjut Tin Waz-Zaituni, boleh dalam 1 rakaat. Karena hadis ini menunjukkan bolehnya membaca lebih dari 1 surah di dalam 1 rakaat. Laki-laki ini setiap selesai membaca 1 surah, dia tutup surah itu dengan membaca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia ruku. Begitu dia lakukan di setiap rakaatnya. Kecuali mungkin rakaat ketiga dan keempatnya Allah alam, yang kita cuma baca Al-Fatihah. Tapi di dalam hadis ini disebutkan dia selalu menutup surah yang dia baca di setiap rakaatnya dengan membaca Qul Huwallahu Ahad. Baru dia ruku setelah membaca Qul Huwallahu Ahad. Maka selalu itu dia lakukan setiap rakaat. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya dia selalu membaca Qul Huwallahu Ahad di setiap rakaatnya. Maka Nabi mengatakan, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepada orang itu, mengapa dia lakukan itu? Atau mengapa dia baca itu di setiap rakaatnya? Qul Huwallahu Ahad. Maka ketika didatangi laki-laki ini ditanya, mengapa kau baca itu Qul Huwallahu Ahad di setiap rakaatnya sebelum kau ruku? Lalu dia mengatakan, "Li'annaha sifatur Rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha." Karena di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifat Ar-Rahman, maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka aku suka untuk membaca surah itu. Karena di dalamnya menyebutkan sifat-sifat Allah dan aku suka menyebutkan dan memuji Allah dan menyebutkan sifat-sifat Allah, maka aku selalu suka baca surah itu. Maka ketika Nabi mendengarkannya, Nabi mengatakan, "Akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu." Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sampaikan kepada laki-laki itu. Karena dia membaca Qul Huwallahu Ahad, karena dia paham maknanya bahwasanya surah itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia suka membaca itu karena di dalamnya disebutkan sifat-sifat Allah. Sampaikan bahwasanya Allah juga mencintainya. Subhanallah. Subhanallah ya Mas. Maka siapa saya membaca surah ini dan dia memahami isi kandungannya, dia selalu membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, meskipun sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama, namun disebutkan oleh sebagian buku tafsir bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a Qul Huwallahu Ahad 10 marrat, banallahu qasran fil jannah." Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad, dia ulang-ulang sampai 10 kali, Allah akan bangunkan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qul Huwallahu Ahad. Jadi ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaannya. Ya. Ini di antara keutamaan yang kita bisa sebutkan pada kesempatan kali ini. Lalu apa sebab turunnya surah ini? Surah ini ada sebab turunnya. Ya.
Dia tidak turun begitu saja, tapi ada sebab diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada suatu hari bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Orang-orang kafir itu mengatakan insiblah atau insiblah rabbak. Ya, sebutkan wahai Muhammad, sebutkan kepada kami bagaimana nasab atau ciri dari Tuhanmu itu. Apakah dia dari emas? Apakah dia dari perak? Bagaimana sebenarnya Tuhanmu itu? Sebutkan kepada kami ciri-cirinya, keturunannya, nasabnya. Maka diturunkanlah surah ini, Qul huwallahu ahad, oleh malaikat Jibril, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebab turunnya. Karena pertanyaan dari orang-orang musyrik yang meminta penjelasan kepada Nabi bahwasanya bagaimana sebenarnya Allah itu, wahai Muhammad. Sebutkan kepada kami nasabnya dan sifatnya, bagaimana itu? Maka Allah memerintahkan, Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa atau Maha Satu. Ahad artinya Maha Satu. Tidak ada sama sekali yang berhak diberikan penyembahan dan ibadah itu kecuali hanya kepadanya. Ahad. Dia Maha Satu atau dia satu dalam masalah apa? Ini perlu juga kita tahu. Kata-kata ahad atau Maha Satu, Allah satu dalam masalah apa? Pertama, disebutkan oleh ulama kita, Allah itu Maha Satu, Allah itu satu dalam masalah rububiyah. Apa yang dimaksud rububiyah? Rububiyah itu adalah mengakui Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada semua yang ada di alam semesta ini. Itu maksudnya rububiyah, mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi siapapun yang mengaku bahwasanya dia bisa menciptakan sesuatu, kita mengatakan itu batil, tidak ada sama sekali kebenarannya. Bahkan secanggih-canggihnya otak manusia, yang orang-orang Jepang membuat robot, membuat kendaraan, tapi kita katakan coba buat satu makhluk yang bernyawa, yang bisa hidup. Allah tantang itu dalam Al-Quran. Allah tantang orang-orang kafir yang menyembah berhala itu, menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dengarkan baik-baik, kami akan memperdengarkan permisalan kepada kalian. Dengarkan baik-baik, fastami'u lah. Lalu Allah mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluquna dzubaban walau ihtama'u lah. Katakan kepada manusia itu bahwasanya hendaknya kalau mereka mengaku ada Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, apakah mereka bisa menciptakan seekor lalat saja yang kecil atau nyamuk? Apakah mereka bisa? Sama sekali. Bagaimanapun canggihnya otaknya seseorang dari zaman dulu sampai sekarang, tidak ada yang bisa menciptakan seekor lalat yang hidup. Ini seekor lalat yang kecil, lalat yang bernyawa. Maka Allah tantang itu, Allah katakan kepada orang kafir itu, innal ladzina tad'una min dunillah, orang-orang sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa sama sekali menciptakan walau seekor lalat. Meskipun mereka berkumpul dan bersatu untuk menciptakan itu, tidak akan pernah bisa. Maka wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian menyembah dan beribadah kepada selain Allah? Apa yang menyebabkan kalian meminta-minta di kuburan misalnya? Atau meminta di tempat-tempat keramat yang dikeramatkan, ada penjaganya di situ, kalian potong sapi, lalu kalian meyakini bahwasanya penjaganya ini bisa memberikan kalian rezeki. Padahal tidak ada sama sekali yang dapat mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang-orang yang meminta di kuburan. Coba kalau kita berpikir, orang-orang yang minta berdoa di kuburan itu, minta kepada penghuni kubur. Puang aling ada puang anu misalnya yang meninggal, orang-orang terhormat, dia minta di situ, dia dengan anggapan bahwasanya
ya uang ini, yang meninggal ini, dia bisa menyampaikan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian meminta kepada mereka orang yang berada di bawah kubur itu, niscaya mereka tidak bisa mendengarkan perkataan kalian, tidak bisa mendengarkan apa yang kalian katakan. Wa in sami'u mastajabu lahum. Adapun jika mereka ditakdirkan mendengar, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka saja mau ditolong, apalagi menolong kalian tidak bisa. Mereka saja butuh pertolongan. Justru orang yang hiduplah yang seharusnya memberikan doa kepada orang yang meninggal supaya diringankan siksanya, dilapangkan kuburnya. Kenapa kita minta kepada orang yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita? Maka ini kita mesti buka pikiran dari masyarakat kita yang masih meminta-minta di kuburan. Ya, apa manfaatnya? Mereka saya yang di kuburan itu masih sangat butuh pertolongan. Bagaimana dia bisa menolong kita? Ya, maka itu Allah membuka. Ya, pikir ini. Jadi Allah Maha Satu dalam masalah apa? Rububiyah, menciptakan, mengatur alam semesta dan memberikan rezeki. Ya. Jika sekiranya orang paham bahwasanya Allah satu-satunya zat yang mendatangkan rezeki itu, niscaya tidak ada lagi rasa kegelisahan di dalam hatinya. Dia akan tenang bekerja dan mencari nafkah. Ya, apa yang sebenarnya yang membuat orang gelisah? Ya, tidak bisa tenang. Ya, memikirkan soal rezekinya. Ya, sudah berapa hari ini tidak aku masukkan. Sudah, ya. Kita katakan, ya, bagaimanapun kita berusaha, namun Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur rezeki itu, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan doa dan usaha hambanya. Karena Allah di tangannya Allah Maha Kaya, yang menguasai, yang mengatur rezeki yang ada di permukaan bumi ini. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, buat apa sih gelisah kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang di tangannya dia yang mengatur rezeki? Buat apa sih gelisah? Ya. Kalau saya tidak mati kalau rezeki saya belum dimakan semua. Jadi orang itu tidak akan mati sebelum dia memakan rezekinya semua. Buat apa kita gelisah? Maka sampai-sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran masalah rezeki ini. Allah mengatakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan sungguh di langit itu rezeki kalian yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan Allah mengatakan, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sampai Allah bersumpah, demi Tuhan yang menguasai langit dan bumi, sesungguhnya rezeki kalian tersebut sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sebagaimana kalian bisa berbicara. Jadi kita manusia ini dilahirkan pasti umur 2 tahun, umur 3 tahun sudah bisa berbicara. Maka seperti itu pun rezeki yang Allah janjikan kepada kalian. Sampai Allah bersumpah bahwasanya di langit telah diatur rezeki kalian. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, sesungguhnya rezeki kalian itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan akan diberikan kepada kalian sebagaimana kalian bisa berbicara. Pasti kita dapat. Ya. Jadi orang yang betul-betul tauhidnya, ketergantungan hatinya kepada Allah betul-betul kuat, maka dia tidak akan pernah gelisah memikirkan masalah rezeki. Karena sudah ada yang atur. Yudabbirul amr, dia yang mengatur segala apa urusan di langit dan di bumi. Ya, hewan saja, binatang saja. Ya, Allah mengatakan, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah jamin semua rezeki. Jadi kalau binatang melata saya sudah dijamin rezeki, bagaimana lagi dengan kita? Ya, maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan, law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, ya la razaqakum kama razaqakumut tayr taqdu himasa wa taruhu bitana. Sekiranya kalian bertawakal, betul-betul menyerahkan urusan kalian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam masalah rezeki. Ya. Dan kalian seperti halnya seekor burung, dia keluar dari sarangnya di pagi hari, tidak mengetahui terbang kemana, tidak tahu mau terbang kemana. Namun setiap dia pulang pasti dalam keadaan perut yang kenyang. Subhanallah. Pasti dalam keadaan perut yang kenyang. Karena dia apa? Dia yakin bahwasanya saya terbang saja kemana saja, insya Allah saya pasti dapatkan rezeki. Maka Nabi mengatakan, sekiranya kalian bertawakal seperti seekor burung, dia terbang saja keluar dan tidak tahu mau kemana, terbang saja karena dia yakin rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Dan kata Nabi, kalau kalian bertawakal sebagaimana seekor burung dalam mencari rezeki,
kalian akan mendapatkan seperti burung itu, dia tidak pulang pada sore hari, dia tidak pulang pada sore hari kepada anak-anaknya, kembali ke sarangnya, kecuali pasti perutnya dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Jadi itu Allah Maha Satu dalam masalah rububiyah, masalah menciptakan, mengatur apa urusan di alam semesta ini dan memberikan rezeki dan sebagainya. Kemudian Allah Maha Satu dalam masalah uluhiyah. Allah satu dalam masalah uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Ya, Allah Maha Satu dan satu-satunya yang diberikan penyembahan dan ibadah itu kepadanya. Karena kita sudah yakin bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur segala urusan dan memberikan rezeki, maka kita pun diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir di zaman Arab jahiliyah, mereka meyakini bahwasanya Allah yang mengatur rezeki, Allah menciptakan bumi dan langit, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah saja. Mereka beribadah kepada patung, tapi mereka yakin bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur rezeki, tapi mereka mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Makanya orang mukmin dituntut, kalau dia sudah mengakui bahwasanya Allah satu-satunya menciptakan, dia juga dituntut untuk hanya beribadah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh pakai perantara. Karena begitu juga alasannya orang-orang musyrik itu. Kita sebenarnya, kalau ada orang mengatakan kita sebenarnya tidak minta sama ini, penghuni-penghuni, cuma kita jadikan ini perantara saja supaya dia sampaikan hajat kita kepada Allah. Maka kita katakan Allah tidak butuh perantara. Allah tidak butuh perantara. Allah sangat suka jika kita langsung meminta kepadanya tanpa perantara. Tanpa perantara. Tidak usah pakai perantara, bahwasanya harus pakai begini supaya cepat dikabulkan doa kita. Harus kita lakukan ini dan sebagainya. Kita tidak usah langsung meminta kepada Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui jemaah sekalian. Jadi Allah Maha Satu dalam masalah apa? Uluhiyah. Maksudnya Allah satu-satunya yang berhak diberikan ibadah itu kepadanya. Tidak ada selain. Inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu yang kami beribadah dan hanya kepadamu yang kami minta pertolongan. Kemudian Allah Maha Satu dalam sifat-sifat dan nama-namanya. Sebentar kita akan jelaskan ini di ayat yang terakhir karena berkaitan dengan ayat yang terakhir. Allah mengatakan Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Apa makna dari As-Samad? Berbagai macam pendapat dari ulama tafsir mengenai makna As-Samad. Kita akan sebutkan. Pertama, di antara ulama tafsir ada mengatakan makna As-Samad itu adalah dia Allah tidak butuh makan dan minum. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan Allah itu yang melakukan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Itu di antara makna atau arti As-Samad. Namun pendapat yang lebih banyak disebutkan oleh ulama tafsir bahwasanya makna atau arti dari kata-kata As-Samad alladzi tasmudu ilaihil khalaiq, yang dialah Allah yang dimana semua makhluk bersandar dan butuh kepadanya. Itulah makna As-Samad. Pendapat yang paling kuat. Jadi As-Samad alladzi tasmudu ilaihil khalaiq, yang dimana semua makhluk butuh kepadanya, dimana semua makhluk bersandar kepadanya dan dia tidak butuh kepada makhluk. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba memahami nama Allah yang satu ini As-Samad, setiap masalah yang dihadapi langsung dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam masalah kecil. Yang dimana dia adalah tempat meminta segala sesuatu, dia bersandar kepada segala sesuatu, dia semua makhluk bersandar kepadanya dan meminta kepadanya. Bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun banyaknya hartanya, dia mengetahui bahwasanya ini hanya titipan dari Allah dan saya tetap berstatus fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian ini akan terus fakir dan tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani, dan Allah Maha Kaya. Maha Kaya. Kapan kita selalu merasa fakir, merasa butuh kepada Allah, insya Allah tidak ada rasa sombong di dalam hati kita, dan tidak ada
Selalu kita dalam segala hal selalu bersandar kepada Allah, selalu menyerahkan semuanya kepada Allah sampai dalam masalah kecil. Makanya ya, orang-orang terdahulu itu ya, sampai dalam masalah kecil dia adukan semua, keluhkan semua kepada Allah. Sampai misalnya masalah garam, kalau habis garamnya misalnya dia minta kepada Allah, ya Allah, ya saya telah habis garamnya. Atau saat putus sendalnya dia mengeluh kepada Allah, ya Allah putus sendalku ya Allah. Sampai dalam masalah seperti itu mereka mengeluhkan kepada Allah, karena mereka yakin tidak ada sama sekali zat, tidak ada sama sekali sesuatu yang dapat memenuhi segala kebutuhannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan hati ini jemaah sekalian selalu bersandar kepadanya dan kita yakin dialah Allah yang menguasai langit dan bumi. Jika sekiranya kita lihat ya sekaya-kayanya bupati, sekaya-kayanya presiden, sekaya-kayanya pejabat yang ada di Sidra misalnya ini, kalau kita lihat dia bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu bagaimana lagi dengan Tuhan yang memberikan pejabat itu segala macam urusan. Allah Subhanahu wa taala. Allah inilah makna as-samad, alladzi tasmuru ilaihi al-khalaiq, yang dimana semua makhluk butuh kepadanya. Jadi kalau perasaan kita sudah seperti itu, selalu kita meyakini, selalu kita mengatakan, ya Allah, saya ini lemah, tidak ada apa-apa ya Allah. Ya kita sujud, meneteskan air mata, kemudian mengucapkan semua kebutuhan kita, ya Allah. Ya, saya ini adalah hamba yang lemah, tidak ada yang saya punya ya Allah. Ya Engkau lah yang maha kaya, yang mencukupkan segala kebutuhan hamba-Mu, dan tidak meminta kepada makhluk dan sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Disitulah letak ya tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Disitulah puncak kenikmatan ketika ada kita punya masalah, kemudian kita mendirikan sholat lalu sujud. Di dalam sujud kita, karena Nabi mengatakan ya sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia posisi sujud. Itulah waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka Nabi mengatakan perbanyaklah doa, perbanyaklah meminta ketika kalian sujud, karena itulah waktu yang paling terdekat antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah ya kalau kita betul-betul ingin merasakan yang namanya kenikmatan, ya kenikmatan dalam mengadu, kenikmatan dalam meminta, kenikmatan dalam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan hal ini ketika ada punya masalah, ketika kita punya masalah, kita dirikan sholat. Apalagi sholat tahajud. Kemudian ketika kita sujud, disitulah kita keluarkan semua yang kita keluhkan di dalam hati, semua yang kita butuhkan, semua yang membuat hati kita gelisah, semua yang membuat otak pikiran kita pusing, semuanya keluarkan di dalam sujud kita. Allah senang kalau kita mengadu. Tidak sama dengan manusia. Begitu banyak masalah kita, tapi manusia itu akan bosan. Banyak sekali masalah kita yang kita keluhkan kepada mereka. Tapi kalau Allah, justru Allah senang. Semakin banyak masalah yang kita adukan kepada Allah, semakin Allah senang. Jadi sekali lagi saya ulang, semakin banyak masalah yang kita adukan dan kita keluhkan dan kita minta solusinya, jalan keluarnya dari Allah, maka Allah akan semakin senang dan mencintai kita. Karena disitulah dilihat bagaimana kita bersandar dan meminta kepada Allah. Ya Allah, tidak ada saya ini adalah manusia yang lemah, tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan saya kecuali Engkau. Itu. Jadi Allah Samad, tempat kembali dan meminta kepada segala sesuatu. Termasuk kita percepat lam yalid wa lam yulad. Ini di antara bentuk ya kita mensucikan Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Inilah bantahan terhadap syubhat atau keyakinan agama-agama yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair nabinya adalah anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kemudian orang-orang musyrik di zaman Arab mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Ya, maka ayat ini datang membantah dan menghapus semua kebatilan, keyakinan yang batil itu. Keyakinan kita lam yalid wa lam yulad. Karena kapan kita mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, berarti Allah tidak sempurna. Kita menuduh Allah bahwasanya Allah butuh kepada makhluk. Coba saya tanya, kita ini punya anak untuk apa? Supaya anak itu membantu kebutuhan kita kan?
supaya anak itu lanjutkan kita punya pekerjaan kalau kita meninggal, kemudian anak itu warisi harta kita, kemudian dia bantu kita kalau kita sudah tua. Jadi kalau kita mengatakan Allah punya anak, berarti sama saja kalau kita mengatakan Allah butuh kepada makhluknya. Padahal Allah suci dan tidak butuh kepada makhluk yang butuh kepadanya. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan Allah memiliki anak, berarti sama saja kita menuduh bahwasanya Allah tidak sempurna. Allah itu butuh kepada makhluk, padahal Allah Maha sempurna dan tidak butuh sama sekali kepada makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Dan kapan kita mengatakan bahwasanya Allah dilahirkan, ya, Allah dilahirkan atau Allah melahirkan, berarti Allah menuju kepada kematian. Padahal Allah tidak akan mati. Allah tidak akan mati selama-lamanya. Semua di dunia ini akan mati. Malaikat, manusia, semua yang ada di langit dan di bumi akan mati kecuali Allah. Dialah yang hidup selama-lamanya. Tapi kapan kita mengatakan Allah memiliki anak dan Allah dilahirkan? Berarti kita mengatakan bahwasanya Allah menuju kepada kematian. Karena setiap yang dilahirkan pasti menuju kepada kematian. Siapa saja yang dilahirkan pasti dia akan mati. Jadi itulah maknanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Dan Allah mengancam siapa saja yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, sungguh dia telah kafir. Betul-betul dia Allah laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Nauzubillah kita. Ya, jadi lam yalid wa lam yulad. Kita yakin bahwasanya Allah Maha sempurna, tidak butuh anak, tidak dilahirkan, dia ada, dialah yang pertama dan dialah yang terakhir dan dia tidak butuh kepada makhluk. Yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada orang yang sama dengan dia. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, tapi penglihatannya dan pendengarannya Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk. Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki tubuh, tapi tangan, mata dan tubuhnya Allah tidak akan sama dengan makhluk. Tidak boleh kita mengatakan bagaimana itu tangannya Allah, apakah sama dengan manusia? Tidak boleh. Ini pertanyaan yang dilarang. Pertanyaan yang dilarang. Kita meyakini saja bahwasanya Allah memiliki tangan, Allah memiliki badan, Allah memiliki mata, tapi matanya, tangannya Allah tidak boleh kita tanyakan bagaimana bentuknya. Karena tangannya, tubuhnya dan matanya Allah tidak akan sama dengan sesuatu. Dia yang paling sempurna yang digunakan Allah. Dan saya tutup pengajian kita malam hari ini dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan suatu ketika ada perempuan datang mengadu kepada Nabi tentang suaminya. Dia keluhkan bahwasanya dia bermasalah dengan suaminya. Kemudian terjadi dialog pembicaraan antara wanita ini dengan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu istrinya Nabi Aisyah mengatakan, aku di belakang gorden mendengarkan pembicaraan mereka. Saya di belakang gorden mendengarkan pembicaraan mereka. Dan jarakku dengan Nabi, jarakku dengan Rasulullah beberapa meter saja, hanya gorden yang memisahkan. Tapi masih ada pembicaraan yang tidak saya dengar. Lalu Allah menurunkan ayat dari atas langit, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar dari atas langit ketujuh pembicaraan Nabi dan wanita itu tanpa sedikit pun yang ketinggalan. Jadi Allah mendengar dari atas langit ketujuh pembicaraan Nabi dengan wanita tersebut. Lalu Aisyah mengatakan, subhanallah, maha sempurna pendengarannya Allah. Saya saja yang di belakang gorden masih ada saya tidak dengar dari pembicaraannya Nabi dengan wanita itu. Tapi sungguh maha sempurnanya Allah, dari atas langit ketujuh Allah dengarkan semua pembicaraan Nabi dan pembicaraannya wanita tersebut. Maka ini makna walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sama sekali yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa memberikan dan menambah iman kita kepada Allah, bahwasanya Allah Maha sempurna dan kepadanya kita meminta dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau lewat waktunya ya sekalian, dan semoga yang sedikit ini memberikan kita manfaat. Subhanallah wa rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.